Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang analisis sensitivitas. Oke, kita langsung mulai saja. Yang ketiga, perubahan pada koefisien teknis fungsi batasan. Perubahan yang dilakukan pada koefisien teknis fungsi tujuan akan memengaruhi sisi kiri dari dua constraint atau fungsi-fungsi batasan pada masalah dual. Untuk menjelaskan masalah ini diberikan contoh lain sebagai berikut. Jadi ini fokusnya pada yang dualnya. Contoh, sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan hadiah. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi mainan, alat olahraga, dan buku. Untuk itu dibuat 3 macam bingkisan, standar, deluxe, dan super deluxe. Jenis pertama 4 mainan, 4 olahraga, dan 2 buku. Dengan harga jual 30.000 per buku. Jenis kedua 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku yang dijual dengan harga 40.000 per bungkus. Jika jenis yang ketiga 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 bungkus yang dijual dengan harga 60.000 per bungkus. Untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Berapa masing-masing jenis bungkusan harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal. Maka kita buat dulu program linearnya ya. Model primalnya X1 menyatakan jenis standar yang diproduksi, jumlah jenis standar yang deluxe, dan super deluxe diproduksi. Ini maksimumnya, sampaikan dari sini ya. Nah ini 30, 40, dan 60 ini dan lainnya. Bisa kalian coba sendiri ya, masih bisa dibaca lagi yang sebelumnya, di pause videonya, baca lagi. Ini baca fungsi batasannya, lalu kita buat simplexnya seperti biasa. Langsung saja ya. Nah ini solusi optimalnya didapatkan X1 3.750, S2 0, dan S3 7.500 dengan penjualan maksimal yang diperoleh 562.500.000 rupiah. Dari sini ya, satunya ini X3 ya. Ini oke, lanjut masalah dualnya. Dari yang primal dirubah menjadi dual seperti ini. Ini dualnya. Oke, lanjut. Nah, pada tabel sampel ketiga, tabel optimal, terdapat bahwa S2 bukan variabel yang optimal atau bukan variabel dasar. Nah, nilai X2 pada baris Z adalah 5. Ini ya. Yang apabila dihubungkan dengan fungsi batasan dual yang menyangkut S2, fungsi batasannya adalah seperti pada video sebelumnya tentang hubungan ya, solusi simplex antara primal dan dual. Maka solusi dual itu bisa kita ambil dari sini ya, dari ini, dari solusi primal yang sudah optimal, dari ini, ambil dari ini, dari hasil select variabelnya itu ya, yang dari tabel simplex yang sudah optimal ini. Berarti mewakili Y1, ini Y2, dan ini Y3. Ini dimasukkan ke batasan dual yang menyangkut X2. Ini yang dikurangi 40 dari sini ya, dari yang ini.
Angka fungsi batasannya dual yang kedua kan negatif 40, dan fungsi ini dapatkan nilainya adalah 5. Berarti 5 ini didapatkan dari X2 itu ya, dari batasan dual X2, 40 dari nilai kanan ya, dan dikurangi 40 karena di sini kan ini yang 40 ini ya. Nah, andaikan setelah dicapai tahap optimal jadi perubahan pada koefisien teknis X2 dari 5, 6, 5 dari 1, Y2 dan 3 ya menjadi 3, 4, 6. Jadi misalkan kita mau merubah gitu ya menjadi ini, maka batasan dual berubah menjadi seperti ini dualnya. Lalu dengan cara yang sama tadi kita substitusikan ya dari solusi dualnya yang tadi Y1 nya ini 0, Y2 dan Y3 didapatkan negatif 10 ini ya. Dan yang sebelumnya tadi kan 5 ya, ini sesuai dengan yang ini. Nah, untuk nilai X2 pada baris S4, S1 dan S3 pasti berubah ya, yang menjadi ini dapatkan dari mana? Dapatkan dari yang sebagian yang ini ya, matriks dibentuk matriks itu dikalikan nilai batasan S2 yang dual yang sudah diubah, dapatkan nilai seperti ini, dan ini negatif 10. Maka simpleks yang tadi nilai S2 ini dirubah menjadi seperti ini. Lalu bisa kalian lanjutkan untuk mencari nilai optimalnya. Kenapa? Karena di sini X2 nya negatif 10 ya. Jadi kalian lanjutkan lagi mencari optimalnya. Untuk yang kosong ini nilainya dengan sama berarti ya dengan simpleks yang sebelumnya, tapi hanya mengganti bagian yang ini saja, kolom X2 gitu ya. Oke, lanjut. Tadi itu dengan merubah koefisien teknis yang ketiga. Yang keempat adalah menambah variabel baru. Kasus ini seolah-olah merupakan gabungan antara kasus kedua dan kasus ketiga. Nah, misalkan ditambahkan variabel baru XA, di mana ini yang ditambahkan variabel baru adalah primalnya gitu ya. Nah, yang pengaruhnya di dualnya, jadi kita akan mencari solusi dari dualnya gitu ya. Yang ini koefisien SA pada posisi tujuan 20, SA pembatas pertama adalah 4, SA pembatas kedua 5, SA pembatas ketiga adalah 3 ya. Lanjutan, tadi kan nilai optimalnya Y1 0, Y2 30/3, Y3 nya 0. Apabila disubstitusikan ke fungsi batas, dapatkan ini nilainya 37,5 yang lebih dari 20, masih lebih besar dari 20 kan batasannya ini ya, gede atau sama dengan 20. Nah, yang bingung ini begini, yang tambah XA, jadi dari primal ini, jadi ini ditambah XA, jadi apa tadi XA, ini ditambah lagi XA, ini tambah XA gitu ya. Tapi yang kita cari hasilnya untuk yang dualnya. Tadi itu primalnya, ini dualnya. Jadi kita fokus ke dualnya.
Tuh. Jadi yang tambahan, jadi variabel tambahan ini yang di primal didapatkan ini ternyata masih lebih besar dari 20 ya. Dia memenuhi fungsi batasan sehingga ESA tidak mempengaruhi solusi optimal karena nilai koefisien baris tujuan tetap positif semua. Jadi solusinya tetap sini ya, tidak perubahan. Nah, apabila misalkan dirubah nilai kanannya, fungsi tujuannya dari koefisien SA, ini dari fungsi tujuan dia, batasan 2 menjadi ini. Setelah disubstitusikan dari nilai optimal dari 1, Y2 dan 3 didapatkan 37,5 kurang dari 40, maka fungsi batasan tersebut dilanggar. Ini didapatkan dari simplex tadi dengan yang sama dari yang ketiga yang merubah koefisien tadi itu kalikan dengan 453. Ini dari yang ini koefisien yang ditambah tadi yang SA, dapatkan ini ya. Untuk nilai kolom ESA nya pasti berubah, dikurangi 40 dari ini, 40 nya ini dapatkan min 2,5, maka tinggal dimasukkan ke tabel suplexnya. Karena negatif, maka kita harus mencari optimalnya lagi. Jadi hampir sama dengan yang ketiga jika dia tidak memenuhi. Oke, yang berikutnya menambah batasan baru. Apabila batasan baru ditambahkan, langkah pertama dilakukan dalam hal ini adalah memeriksa apakah batasan baru tersebut dipenuhi oleh jawaban optimal. Jika jawaban optimal memenuhi batasan baru, maka tidak perlu diperhatikan. Jika tidak, maka batasan baru harus dimasukkan ke dalam masalah. Nah, untuk yang menambah batasan baru, ini berarti kita fokusnya ke yang asli atau yang primalnya itu. Yang sebelumnya itu dualnya, dan ini adalah primalnya. Batasan barunya X1 3750, S2 dan S3 7500. Jadi di sini kita hanya menambah batasan baru. Jadi fungsi tujuannya tadi kan kalau sebelumnya yang keempat, jadi kita menambah variabel baru. Jadi dari fungsi tujuan ditambah variabel baru XA, lalu fungsi batasan juga ditambah XA, XR. Jangan ada 3 fungsi batasan, maka semuanya ditambah dengan XA, gitu ya. Atau salah duanya, di fungsi tujuan dan fungsi batasan sama-sama ditambah XA, ya, tambah variabel baru XA nya. Nah, sedangkan ini kita menambah batasan saja, jadi bukan variabelnya ya, jadi fungsi tujuan tetap di situ. Dengan X1 nya 3750, S2 0 dan S3 7500, maka batasan barunya ini batasan barunya 5x1, 3x2 dan 7x3 kurang dari atau sama dengan 75.000. Nah, apabila solusi optimalnya memenuhi batasan baru, yaitu tadi misalkan solusi optimalnya ini ya, ini dapatkan dari bangkisan itu ya, yang masalah primal, ini bukannya dual ya, ini nilai optimal dari yang primal, masukkan dari untuk batasannya ditemukan dia masih kurang dari atau sama dengan 75.000. Nah, tidak perlu diperhatikan karena masih masuk ke batasan ya. Apabila kita membuat batasan baru, di nilai kanannya berubah jadi 65.000, ternyata tadi kan ini 71.250, ini lebih besar ini ya, maka perlu diolah lebih lanjut karena solusi optimal yang ada tidak memenuhi syarat lagi. Langkah yang dilakukan, letakkan batasan baru tersebut pada tabel optimal
sehingga tabel menjadi sebagai berikut. Ini agak berbeda untuk yang kelima ya. Ini X7 0 semua. Jadi yang baru ini dianggap sebagai X7. Batasan barunya ini ya. 701 karena di sini tidak ada nanti ya X7-nya. Lalu di sini untuk yang 7 537 001 ditambah X7 nih. Dan NK-nya adalah 65.000. Nah, ini disebut variabel dasar. Jadi ini kan hasil dari simplex yang optimal tadi ya. Lalu kita tambah batasan baru di situ. Maka bagian sini yang dapat ikan ini variabelnya kan tadi cuma ada X1, X2 dan X3 ya. Sini S2 kebetulan tidak ada. S4 kan dari hasil select variabel itu. Maka S1 dan S3 ini disebut sebagai variabel dasar. Nah, di sini akan S1 dan S3, berarti kita fokusnya di sini 1 dan ini X3 ini ya. Nilainya harus 0 gitu ya. Misalkan kalau di sini S1, sini S2, maka yang kita gunakan adalah yang X2. Ini nilainya harus 0 itu ya. Jadi tergantung dari variabel dasar. Oke, jadi nanti ini harus diubah bentuknya. Caranya ini untuk membuat 0 koefisien X1, X3 pada baris X7 dan mengganti semua koefisien pada baris X7 dengan cara ini, min 5 dikali koefisien baris X1 ditambah min 7 kali koefisien baris X3 ditambah koefisien baris X7. Min 5 dari mana? Dari ini ya. Ini kalikan negatif 1 ini, dan ini kalikan negatif 1 negatif 7 ini ya. Negatifnya ya dari ini 5 7 misalkan X2 berarti nanti min 3 gitu ya. Ini negatifnya ditambah koefisien baris X7. Ini hitungannya min 5 kali 1 ditambah min 7 dikali 0 tambah 5 menjadi 5 terus sampai NK. Nah, setelah perhitungan ini semua nilainya kita masukkan di sini, substitusikan di sini. Baru sudah. Nah, meskipun baris Z menunjukkan syarat optimal, ini kan tidak optimal ya, karena tidak ada tanda negatif, tapi kolom NK menunjukkan tidak visible, sehingga masih perlu dilanjutkan hingga tabel optimum diperoleh. Itu ya. Nah, di sini NK-nya ada yang negatif. Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti ini syaratnya simplex kan dia harus positif ya. Karena sini negatif, maka nanti semua ini dikalikan negatif 1 gitu ya. Dikalikan negatif 1. Nah, setelah dikalikan negatif 1 berarti X ini bisa sambil kalian bayangkan ya. Jadi fungsi tujuannya ini kan X7 tadi harusnya kan, dengan X7. Ini kan harusnya X7 menjadi negatif ya, karena semuanya dikalikan negatif 1. Nah, berarti kita harus menambah variabel baru, select variabel. Nanti di sini nambah kolom yaitu X8. Ini berarti M ya. Di sini nanti M sini, lalu di sini 1 berarti. Lalu seperti biasa nanti nilai ini semuanya yang baris
ini, pertama ini dikurangi ini, barisan 7 ini dikalikan dengan M, gitu ya, atau dikalikan negatif 1 nanti ditambah, gitu ya. Jadi yang tahu lagi ya, bisa kalian kalikan dengan M, nanti dikurangi atau dikalikan dengan negatif M. Ya, hasilnya ini nanti di sini ya. Nah, bisa diganti ini yang variabel baru, yang baru, lalu kalian bisa melanjutkan untuk mencari nilai optimumnya. Seperti itu. Oke, videonya sudah selesai, materi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.